K106 dia Untirta Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon. Welcome back again on Dialog Siang. Tentunya sama Yusi di sini. You guys are all with me for in charge 2 hours ya, from 10 to 12. And I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen you have to smart and it's price tag from JCJ Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang tentunya ya. Dan hari ini Yusi bakalan membicarakan nih tentang apa ya? Tentang pentingnya strategi digital marketing dalam pandemi, dalam masa pandemi ya maksud aku ya. Nah, kalau misalkan dari kemarin kita tuh udah kayak banyak banget ngobrolin tips and trick ketika pandemi kayak gitu-gitu ya kan. Sekarang nih pentingnya strategi digital karena ini juga termasuk salah satu hal yang penting banget tentunya ya Smartizen. Setuju nggak? Setuju, pokoknya harus setuju. Jadi kalau misalkan dibicarakan lebih lanjut ya, saat ini tuh Indonesia sedang, kalau misalkan dibilang terpuruk, memang kita sedang terpuruk gitu loh akibat ya COVID-19 ini Smartizen kayak gitu. Dampak dari pandemi itu sendiri nih ya, itu sangat terasa bahkan sampai ke dunia bisnisnya kayak gitu. Dalam waktu yang cukup singkat juga nih ya Smartizen, pelaku usaha itu harus memutar otak banget untuk melakukan pemenuhan kebutuhan perusahaannya kayak gitu. Ada beberapa peluang bisnis atau juga peluang karir yang masih terbuka lebar. Salah satunya di bidang digital marketing. Wow, ini yang bakal kita bicarakan lebih lanjut nih. Nah, para pelaku industri digital marketing nih ya Smartizen justru lebih merasa bersyukur gitu loh dengan adanya wabah ini karena memang efeknya itu lebih terasa buat pelaku-pelaku digital marketing kayak gitu ya Smartizen. Kalau misalkan kamu nanya digital marketing tuh apa sih Kak Yusi? Pasti kamu nanya kayak gitu kan. Nih aku jelasin ya sedikit aja. Jadi digital marketing itu merupakan strategi wajib ya yang diterapkan di setiap pebisnis gitu loh yang ingin bertahan di tengah perkembangan teknologi di saat ini kayak gitu. Nah, pakar digital marketing sekaligus CEO Panen Mayanya nih, Pikikih Tutuko membenarkan bahwa COVID-19 ini telah membawa berkah sendiri katanya buat para kegiatan pemasaran di ranah online kayak gitu. Oleh karena itu di masa pandemi ini pelaku usaha semuanya diwajibkan untuk mengoptimalkan pemasaran online ya nih Smartizen. Apalagi ya di era digital saat ini gitu loh. Berinteraksi dengan konsumen itu banyak dilakukan mostly ya from social media kayak gitu sih. Daripada Yusi ngomong sendiri ya kan, lagi puasa kayak gini. Masa iya aku berbicara sendiri? Jadi hari ini aku punya sadis. Wow, siapa kan sadis aku hari ini? Sadis atau sahabat diskusi kita hari ini adalah merupakan seorang dosen prodi D3 Manajemen Pemasaran Untirta. Tapi sebelum aku kenalin ke kamu semua di luar sana, sebelumnya aku mau puterin lagu dulu nih buat kamu ya yang lagi di luar mungkin lagi masih bekerja. Enjoy aja ya untuk puasa hari keduanya, tetap semangat and enjoy this music. From J Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Tentunya masih sama Yusi ya di sini. Selama 1,5 jam lebih nih, masih sama Yusi. Jangan bosan-bosan. Kalau misalkan tadi Yusi udah menjanjikan ya bahwa hari ini kita memiliki sahabat diskusi Smartizen. Jadi aku ulangi lagi, beliau adalah dosen prodi D3 Manajemen Pemasaran Untirta ya. Namanya adalah Ibu Fadilah SIKOM MM. Waduh. Jadi ini nih udah sangat expert banget ya di bidang pemasaran nih kayaknya. Kalau misalkan seperti itu, langsung aja kita flip kameranya biar apa? Biar kelihatan nih cantik-cantiknya di hari ini Ibu Dila. Aduh, Ibu Dila apa Ibu Fadil tadi ya? Ibu Dila ya. Oke, langsung kita flip kameranya and assalamualaikum Bu Dila, selamat siang. Waalaikumsalam Yusi dan Iya, apa tadi Smartizen Smartizen. semua ini. Oke, apa kabar Ibu Dila hari ini? Alhamdulillah baik ya, tetap semangat Alhamdulillah. walaupun Ramadan puasa ya. Betul, hari kedua nih? Hari kedua ya? Hari kedua masih semangat. Harus semangat.
Jadi Bu Dila apakah lupa untuk perjalanan ke sininya? Oh enggak, alhamdulillah. Ini udah lama banget nggak ke Pakupatan. Tuh kan, itu yang mau aku tanyakan makanya tadi. Jadi masih ingat ya Iya, perjalanan ke sini ya? masih lah deket dari rumah. Oh gitu, rumahnya di mana by the way? Ya seberang lah. Seberang lah. Seberang mana? Seberang Jogja, boy. Ibu nih ah. Oke Bu, kalau misalkan tadi Yusi udah bicara sedikit nih ke Smartizen semua bahwa hari ini kita bakal membicarakan tentang pentingnya strategi digital Bu, Iya. khususnya digital marketing saat pandemi. Iya, betul. It's nice to talk to ya, sebenarnya karena dibilang ekonomi Indonesia agak melorot gara-gara COVID, is it true ya Bu ya? Iya. Itu benar ya Bu ya? Iya. Nah, that's why pemasaran atau digital marketing itu sangat penting ya untuk era saat ini. Mm-mm. Kalau gitu aku boleh nanya sesuatu nggak nih ke Ibu? Boleh nggak ya? Boleh Iya. nggak ya? Boleh dong, please, 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 please. Apa nih? Jadi boleh nih berarti ya. Iya. Aku mau tanya deh, peran penting digital marketing nih saat ini apa sebenarnya Bu? Khususnya di era pandemi kayak gitu. Oke. Nah, ini kan seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang ini kan udah eranya serba digital ya. Betul Apalagi sekali. pandemi nih. Pengguna internet di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ini kan semakin meningkat selama ya pandemi kan? ini. Betul. Sebelum pandemi itu tahun 2020 ini pengguna internet di Indonesia masih 64%. 64% Nah, ya. tapi sekarang nih 2021 nih ya, data terbaru tuh mengatakan sekarang pengguna internet di Indonesia udah mencapai 73,7%. 73,7%. Nah, ini kan udah kenaikannya udah 10% gitu kan ya. Dimana ini udah berarti otomatis sebagian besar bahkan hampir seluruh warga masyarakat Indonesia ini menggunakan internet. Betul. Nah, ini kan berarti ini peluang. Sebenarnya ini adalah suatu peluang ya. Oh, ini peluang ya? Bagi para pelaku usaha atau bagi orang-orang yang ingin membuka usaha. Oh gitu. Bahkan ada yang menyatakan juga bahwa justru malah di era pandemi ini akhirnya banyak bermunculan para pelaku usaha baru, UMKM Gitu. Iya, gitu. iya. Online shop ya. Nah, online shop kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang bulan puasa nih, udah banyak frozen food ya. Iya, betul, Usaha frozen betul. food pasti paling laku nih kalau misalnya bulan Ramadan kayak gini Wah, ya. dibutuhkan sih. Catering. Nah, mungkin dulu sebelumnya kan kalau jualan frozen food atau catering itu ada tokonya kan. Kalau misalnya zaman dulu itu mungkin sebelum hadirnya teknologi internet kan ya pemasaran ya udah tradisional marketing disebutnya gitu kan ya. Tapi sekarang karena kehadiran internet gitu ya kan sekarang ada yang namanya digital marketing. Digital marketing. Sebelumnya mungkin dagangnya di toko atau di rumah gitu kan, tapi sekarang udah hadir teknologi internet, maka dagangnya ya di media online gitu kan. Sekarang udah banyak ada website ya, kemudian ada media sosial gitu. Nah, jenis-jenis digital marketing ini juga bermacam-macam gitu. Tergantung kita ingin menggunakan yang mana yang sesuai dengan usaha kita. Jadi sebenarnya digital marketing ini penting dan juga memudahkan ya Bu ya justru? Iya sangat memudahkan justru ya. Kalau misalnya dulu kita mau ngasih, misalnya kita jualan makanan, terus ada, misalnya saya jualan makanan, Yusi mesen, saya harus nganterin. Nah sekarang kan nggak usah ya, kira sekarang udah Gojek, ada Grab ya. Iya benar-benar. Dianterinnya udah pakai via aplikasi gitu kan ya. Nah, saya ngirim katalog, mungkin saya bikin brosur gitu kan. Zaman sekarang udah ada media sosial, tinggal buka aja media sosial atau website saya gitu ya. Nah, itu kan memudahkan berarti kan. Benar. Ya, gitu. Dan itu lebih efisiensi biaya juga di situ kan. Kita nggak perlu nge-print brosur yang banyak ya kan. Iya betul sekali. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngebahas tentang jenis digital marketing ini ada berbagai macam nih. Berbagai macam ya. Ada SEM ya, Search Engine Marketing. Nih kalau misalnya kita cari gitu ya tentang suatu produk di Google, kemudian muncul nih di halaman awal. Nah, itu mereka ini kan yang menggunakan SEO atau SEM, Search Engine Optimization atau Search Engine Marketing gitu. Kita bisa melakukan pemasaran melalui Google Ads kan. Iya. Biar ketika orang mencari produk sepatu misalnya ya, saya jualan sepatu misalnya. Kemudian orang mencari produk sepatu yang apa misalnya? Sepatu cantik misalnya. Iya, sepatu cantik. Sepatu cantik. Nah, gimana caranya biar website kita muncul di halaman depan Google ketika orang ngeklik sepatu cantik sepatu gitu. cantik. Nah, itu kan menggunakan Google Ads ya. Itu namanya search engine marketing misalnya seperti. Nah, kemudian ada juga media sosial marketing, mungkin ya social media marketing yang paling
Ini mungkin yang paling dekat gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang nggak gunain sosial media? Nah, Yusi pasti Waduh. setiap hari berapa jam per hari menggunain sosial media? Kayaknya setiap saya break kali ya. Setiap hari pasti langsung buka. Apa yang dibuka dulu nih? Instagram ya. TikTok Oh, sekarang teh. TikTok. Nah, TikTok ini di masa pandemi ini TikTok Lagi ini hype lagi hype banget. Dia tuh betul. naik gitu. Sebelum pandemi kan TikTok ini justru dikecam ya. Di-ban, iya benar. Di-ban sama Kemenkominfo. Iya. Justru sekarang orang-orang Wow. semua menggunakan pakai TikTok Iya, gitu kan ya. mostly kita. Dan isinya sebenarnya bukan joget-joget aja di Betul, TikTok kan ya. betul. Banyak sekali tips kan. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu peluang nih bagi para pelaku usaha atau atau pembisnis yang ingin memasarkan produknya melalui TikTok. Oke. Nah, tapi kan kita harus cari tahu dulu dong ya karakteristik TikTok itu seperti Iya. apa gitu. Untuk masuk FYP. Nah, ya kan untuk masuk FYP itu kan kita harus cari tahu gimana sih caranya gitu kan ya. Strateginya gitu ya. Strateginya misalnya salah satunya itu membuat konten ya. Mhm. Konten ada yang namanya konten marketing gitu kan. Konten marketing. Nah, kita harus membuat konten yang bisa menarik perhatian banyak orang kan. Jadi Mhm. ketika video itu muncul misalnya ya di FYP orang gitu kan, orang itu nggak mau nge-skip video kita gitu. Karena ini videonya menarik gitu dan Iya, betul kemudian banget. bermanfaat ya. Setuju. Selain menarik juga harus bermanfaat kan. Kemudian selain itu juga menghibur. Menghibur. Nah, ya kan mungkin you see tadi saya jadi lupa. Iya, You see. You Ya. see, I see. Ya, I see you. Nah, kan kalau Yusi juga kan pasti kalau misalnya ini bermanfaat terus menghibur pasti kan nggak mau nge-skip Wah, dong. jelas. Justru ada keinginan untuk nge-share. Iya, Ya, iya, akhirnya iya. nanti akan tumbuh yang namanya IWOM, Electronic Word of Mouth. Oh gitu. Nah, di situ kan akhirnya semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk kita, Konten kita juga konten ya. kita gitu kan. Nah, itu kan akhirnya semakin banyak orang yang tahu tentang produk kita, dan semakin banyak orang juga mungkin yang tertarik akhirnya ingin membeli. Oke. Seperti itu. Nah, itu contoh salah satunya di TikTok kan. Masih ada media sosial yang lainnya kan ya. Ternyata Ada Instagram, terus apalagi Facebook, ya Twitter. kan. Nah, kalau kata data di Wiar Sosial nih, kira-kira media sosial apa yang paling tinggi nih peminatnya di masa pandemi? I want to answer. Adalah Twitter. No, Ada. YouTube. Oh iya. YouTube tuh nomor 1. Oh my god, aku lupa kalau YouTube adalah media sosial. Ya, lupa ya. Ya kan sekarang banyak banget YouTube ads kan. Iya. Kita kalau iya, nonton iya. YouTube itu banyak banget iklannya kan. Nah, itu kan karena apa? Karena emang pengguna YouTube di Indonesia itu paling tinggi. Oke. Paling pertama itu media sosial paling tinggi itu pengguna itu adalah YouTube. Oh gitu. Gitu. Karena kita sekarang kan nonton udah jarang ya nonton TV Iya, ya. udah jarang banget TV aku udah jarang disentuh sama aku. Aduh kasihan ya, udah debuan kan. Nah kan ya kita lebih seringnya nontonnya di YouTube gitu. Nah akhirnya YouTube itu nomor 1. Baru yang lainnya kan ada Instagram, ada Twitter, ya, Facebook, kemudian yang baru itu adalah TikTok gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita recap lagi nih ya, Teh ya. Aduh, aku boleh nggak sih manggilnya Teh aja? Oh boleh. Biar Kelihatan muda ya. Iya, mau kan kamu kelihatan muda, mau dong. Stay young gitu ya. Stay young. Oke. Jadi kalau misalkan kita recap lagi nih ya Teh ya. Jadi peran penting digital marketing ini sangat penting justru ya. Aduh, Sangat. kamu sampai bergerak loh. Sangat penting, apalagi dari banyak variasi sosial media ataupun jenis-jenis yang dipakai tadi ya. Tapi Teh, kita boleh nggak tahan dulu sebentar karena ada musik-musik yang mau lewat. Oke, buat Smartizen di luar sana yang masih gabut, langsung aja join ya di YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Atau yang mau request lagu juga boleh langsung ke WhatsApp number kita di 081 808 106 106. And this is Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Enjoy this music. It's John Reed Clinton Kane from Martin Garrix. Wow, songslover.com nih ya source-nya. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama aku dan Teh Dila di sini. Oke, aku sekarang udah manggilnya Teteh nih ya kan, karena ya kita nggak jauh-jauh amat umurnya gitu loh. Dia udah banyak SS dan SIKOM dan MM. Aku nanti udah kemana ya? S3 tuh apa ya? Oh, profesor. Profesor UC Dumbledore. Waduh. Itu kebanyakan nonton Harry Potter saya.
Kayak gitu Smart Design, welcome back again. Kita langsung flip lagi kameranya biar bisa ngobrol lagi sama Teh Dila, ya kan? Oke, assalamualaikum lagi Teh Dila, selamat siang. Waalaikumsalam. Aduh, suaranya gemes banget, gemes. Ya Allah. Kalau misalkan tadi ya Teh, kita udah membicarakan peran penting lalu Hmm, juga beberapa jenisnya ya Teh ya. hmm, Sekarang aku mau tanya nih, mungkin di luar sana Smartizen ada juga yang melakukan strategi marketing. Tapi mungkin bingung juga gitu loh karena belum terlalu banyak knowledge-nya tentang strategi marketing ini. hmm. Kalau misalkan tantangan terbesar sendiri Teh dalam menjalani strategi marketing itu apa sih sebenarnya? Oke, Apa kalau aja ngomongin gitu? tantangan ya. Yaps. Oke, yang paling pertama nih yang harus diperhatiin kita Aha, saat kita membuat strategi pemasaran, itu oke. kita harus tahu siapa sih target pasarnya. Siapa target Nah, pasarnya? target Oke. konsumennya siapa? Nih produk kita mau membuat produk nih. Nah, Mhm. target pasar yang sesuai dengan produk kita itu nih siapa? Anak muda kah? Ya, Mhm. atau misalnya kalangan orang tua Oke. atau anak-anak. Nah, ini siapa gitu. Nah, Mhm. kalau kita sudah tahu target pasarnya siapa, nah kita harus membuat iklan ya, Mhm. promosi sesuai dengan target pasar kita. Misal, kita membuat ingin melakukan pemasaran melalui Instagram gitu ya. Mhm. Kemudian targetnya anak muda. Anak muda. Nah, otomatis kita harus membuat konten yang Mhm. sesuai dengan anak muda. Iya Nah, betul. dan yang penting itu harus up to date. Oh gitu. Iya, harus sesuai dengan tren, ya kan? Karena anak muda banget gitu Iya, ya. karena ini anak muda itu kan terus ngikutin tren kan. Dia nggak Heeh. mau ketinggalan ketinggalan Betul. tren. Nah, otomatis Betul. kita kalau misalnya ingin membuka usaha gitu, Mhm. kemudian ingin melakukan pemasaran melalui Instagram gitu Mhm. ya, ya otomatis kita juga harus membuat konten ya yang sesuai Yang dengan tren yang sesuai. ada kayak gitu. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan tren. Nah, kemudian misalnya feed Instagram ya. Nah, Mhm. feed Instagram yang sesuai dengan anak muda. Misalnya baju muslimah deh ya contohnya. Oke. Anak baju muslimah tuh sekarang tuh identik dengan warna-warna apa sih yang lagi tren sekarang? Apa? Lilac, Ah, oh iya, warna-warna ungu, lilac ungu, gitu kan, iya. ungu, warna-warna pastel Iya gitu betul kan. betul. Nah, kita bisa membuat feed Instagram yang warnanya ini temanya itu warna pastel gitu ya. Mhm. Jangan misalnya kita membuka feed pertama misalnya warnanya pastel tuh warna krem misalnya agak-agak nude gitu kan ya, Iya. tiba-tiba jadi hijau mentereng feed kedua. Nah, itu kan nggak matching gitu kan ya. Iya iya. Nah, Hijau menter. nah kan jadi kita harus menyesuaikan gitu. Jadi Aduh. kalau di Heeh. Instagram tuh ada yang namanya tema gitu. Kita harus Aha. membuat tema. Jadi feed Instagram kita backgroundnya gitu ya. Aha. Itu sesuai senada semuanya gitu. Jangan beda-beda warnanya. Senada sesuaikan dengan target pasar kita tuh siapa kayak gitu. Nah, Oke. kemudian misalnya selanjutnya udah itu kan kita membuat kontennya. Mhm. Yang kedua yaitu promosi. Nah, Promosi. promosi kalau di Instagram itu kan bermacam-macam ya. Yep. Bisa melalui influencer, kemudian bisa juga Instagram Ads misalnya Mhm. gitu kan. Nah, Instagram Ads itu kan kita harus tahu, kita harus menentukan target iklannya ini akan sampai ke siapa gitu kan. Siapa? Iya Itu kan benar. sesuai dengan interest target pasar kita. Mhm. Misalnya kalau misalnya kita jual baju, kemudian target pasarnya adalah anak muda gitu kan ya. Nah, Mhm. kita bisa mencari interest, nah anak muda ini interestnya kemana? Misalnya dia interestnya ke apa shopping mall atau misalnya dia hijabers community misalnya ya, Oh, jadi oke kita oke 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 oke. menentukan interestnya. Kalau di Instagram Ads itu kan interestnya apa aja nih kita klik gitu Iya ya iya kalau iya. di Instagram Ads ya kita sesuaiin interest sesuai dengan target pasar kita kayak gitu, Sama produk kita juga ya. sesuai dengan produk kita. Misalnya kita menjual produk tunik Oke. misalnya ya, Tunik. nah itu berarti interestnya tunik, ditulis tunik. Jadi Oke. jangan sampai ya kita misalnya buat produknya tunik terus Heeh. kita tulis interestnya itu adalah apa ya, rock and roll misalnya, produknya rock and roll Nggak nyambung kan ya. nggak nyambung gitu ya. Jadi yang atau misalnya apa ya, kalau kebalikannya yang suka pastel apa warna yang bold hitam gitu ya, Monokrom lah ya. monokrom Heeh. misalnya ya, kan itu beda ya, monokrom sama pastel tuh Pastel. beda banget gitu kan. Heeh. Nah, kita cari interestnya monokrom ya kan nggak nyambung gitu Iya. ya, nggak nyampe ke target pasar kita gitu. Jadi kita tuh harus mengenali siapa sih target Target pasar kita, pasar. mereka tuh sukanya sama apa gitu, perilakunya mereka Hmm. tuh kayak gimana, interestnya tuh di mana kayak gitu. Itu harus tahu. Misalnya kalau zaman sekarang itu kan sukanya
kayak yang OTD gitu ya. Iya, Nah, kita OTD. ikuti tren OTD. Kita posting konten-konten yang apa namanya, misalnya From head to toe gitu from ya. head to toe, atau misalnya yang ganti-ganti baju tuh sekarang kan Oh lagi iya iya. tren tuh kan, Iya. apa Yang tiba-tiba ganti. berubah jadi warna apa gitu Iya kan. iya. Nah, itu kan yang lagi tren sekarang. Nah, kalau kita melakukan pemasaran melalui Uh-huh. media sosial, mau nggak mau kita harus up to date terus gitu, sesuai dengan tren yang ada gitu. Nah, kemudian kalau influencer misalnya ya, kalau menggunakan influencer berarti kita cari influencer yang sesuai dengan target pasar kita. Target pasar anak muda, ya jangan cari influencer yang udah nikah, ibu-ibu kayak gitu, nggak nyambung. Karena Iya, kalau bener. followersnya Bener, misalnya anak muda sekarang, siapa selebgram yang terkenal sama Yusi biasanya follow siapa? Awkarin. Oh, Karin, oke, nggak apa-apa. Baju anak muda, itunya followernya misalnya yang karakterisnya kayak Awkarin berarti kan kayak gitu. Saya misalnya, kalau misalnya saya jual baju muslimah, terus saya promosinya melalui Awkarin, nggak nyambung. Iya sih. Nggak nyambung kan kayak gitu. Jadi jangan sampai salah pilih influencer. Oke, Awkarin ini lagi hype banget, banyak followersnya gitu kan, apalagi generasi Z kan. Yosi kan pasti masuknya generasi Z nih. Nah kan, nah ini oke, Awkarin ini banyak emang followersnya, tapi saya itu jual baju muslimah nggak masuk. Kalau misalnya mau endorse-nya ke Awkarin itu kan nggak masuk, nggak nyambung gitu. Jadi saya harus milih nih influencer yang dia emang pakaiannya sehari-harinya menggunakan misalnya pakaian baju panjang gitu, baju muslimah kayak gitu kan. Itu kan berarti otomatis followersnya dia juga kan yang sama gitu, penampilannya pasti otomatis nggak jauh beda, karena biasanya followers itu ngikutin dia karena pengen ngikutin stylenya dia. That's right. Otomatis kan kita harus cari influencernya juga yang sesuai gitu. Jadi jangan mentang-mentang nih followersnya banyak terus kita jadiin endorse ke dia aja deh, followersnya banyak. Oh, nggak bisa. Berarti tidak sesuai itu ya ininya ya, apa target pasarnya. Iya, betul. Wow, keren banget. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah karena pasarnya luas, pengguna internet tuh banyak banget. Betul. Tapi kita mau dapetin konsumen yang mana gitu. Jadi jangan sampai kita salah pasar gitu kan ya. Ini pengguna internet banyak banget di Indonesia, ada sekitar 200 juta misalnya ya. Sekitar 200 juta. Ya masa 200 juta orang mau dijadiin konsumen kita? Iya, nggak bisa. Kita harus spesifik gitu. Karena ada pemetaan atau segmentasi tersendirinya. Ada kalau di pemasaran tuh, kalau misalnya kita ngebahas kalau misalnya teorinya gitu kan, ada yang namanya strategi STP kan, segmenting, targeting, positioning. Nah, kan kita harus memetakan itu kan segmentasi kan, segmenting. Baru setelah itu baru kita targeting kan, sesuai dengan target pasar kita gitu. Nggak bisa semuanya kita ambil jadi konsumen kita, nggak bisa, kita harus spesifik. Gitu. Kan nanti kita bikin iklan harus spesifik. Apalagi untuk usaha baru ya, baru mulai usaha, itu harus spesifik banget. Jadi jangan saya mau bikin produknya ini buat semua orang tuh bisa pakai produk saya. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk pemula ya, untuk pemula itu kita harus spesifik. Kalau misalnya kita udah dapat konsumen yang sesuai gitu ya dengan produk kita, baru kita bisa meluaskan pasar. Jadi untuk pemula nih ya, untuk pemula harus spesifik. Gak bisa kita maunya semuanya kalangan bisa pakai produk kita, no, gak bisa gitu. Kita harus spesifik kalau kita mau melakukan pemasarannya di media sosial. Gitu. Karena kalau misalnya kita mau semua dijadiin target pasar, biayanya besar. Iya kan? Apalagi pemula ya. Iya, biayanya besar banget kalau semuanya. Kalau misalnya ads di media sosial ya, mau Facebook ads, Instagram ads, atau TikTok ads, kan itu biaya per klik. Jadi kita mau targetnya misalnya 500.000 misalnya ya, kita ambil 500.000. Nah, target pasarnya misalnya kalangan usia berapa. Nah, misalnya jadi kita lebih spesifik. Misalnya 16 sampai 24 tahun, ya kan? Nah, jadi kita spesifik. Jadi iklan kita sampainya ke orang gitu yang usianya 16 sampai 24 tahun aja gitu. Tidak lebih dan tidak kurang berarti ya. Jadi orang yang di atas 24 tahun nggak akan dapat iklan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak spesifik, misalnya dari 16 sampai 50 tahun, kita buang-buang uang, kita buang-buang biaya, kita buang 500.000 yang harusnya spesifik, itu jadi kebuang sia-sia yang bukan target pasar kita, tapi dia nerima iklan kita. Tapi kan mereka nggak interest sama iklan kita. Jadi akhirnya kita buang-buang biaya
Karena Gitu. target pemasarannya beda gitu ya. Target pasarnya iya, itu bukan konsumen kita, tapi iklan kita nyampe ke Oke. dia, kan buang-buang duit namanya. Betul. Nah, iya Rugi sih. babang nih jadinya. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kita harus tahu, kita harus kenal Oke. konsumen kita itu siapa. Nah, itu tantangan terbesar di Wow. media Digital marketing ya. Nah, iya betul. Wow, 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 wow. Parah, parah, parah. Ini bener-bener langsung membuka otak saya yang kayak aku kayaknya mau bikin apa ya, usaha apa ya kayak gitu. Jadi memang kita harus penentuan target pasarnya dulu ya Teh ya. Betul. Itu sulit, memang sangat sulit. Oke, that's it the second talk of aku dan Teh Dila untuk siang hari ini. Setelah ini masih ada kembaran aku kali ya mau nyanyi, nggak apa-apa ya Teh? Aku puterin nih Katy Perry feat Snoop Dogg, Dari versi California. ini ya. Versi hijab ya. Udah versi deh, muslim. iyahin Versi aja. Ramadan. Iya, iya, bener, iya. bener. Bener versi Ramadan, oke. California Girls and enjoy this music Smartizen. Hey, it's Randy Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang sama Yusi tentunya. Masih sama sadis kita kok, tenang aja. Teh Dila di sini. Nah, karena ini sudah pukul 11.30 ya. Waduh, nggak kerasa banget 1,5 jam kamu mengudara sama aku. Jadi it's gonna be our last talk probably ya Smartizen. Jadi jangan sedih-sedih dulu karena ya udah nanti kita ketemu lagi kok. Tapi sebelum mengakhiri talk kita and the last talk ini, tentunya aku mau flip dulu kameranya nih. Kenapa Yusi selalu lupa flip kamera? Oke, again and halo Teh Dila. Waduh, udah kelihatan nih cerah-cerah wajahnya gitu loh. Yang fresh banget kelihatannya gitu. Ada apa nih Teh? Mungkin karena bajunya pink kali ya. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Oke Teh, seperti yang udah Yusi bilang ya, karena sudah pukul 11.30. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget. Ini mungkin bakal Kayak jadi saya baru ngomong sebentar gitu. Nah, Udah disuruh pergi lagi sama Yusi. udah disuruh pergi. Jangan dulu dong, kan aku lagi jomblo nih. Masa kamu pergi gitu aja? Aduh. Oke Teh, aku bakal ngasih last talk mungkin ke Teteh ya. Bukan talk sih, lebih ke aku mau tanya tipsnya nih. Waduh, ada nggak sih sebenarnya tips buat orang atau smartizen di luar sana nih, smartizen kamu semua yang masih ragu mungkin supaya mau memulai menjalankan strategi digital marketingnya ini dengan baik ya tentunya, secara mandiri ataupun dengan tim kayak gitu. Ada nggak tipsnya nih Teh? Oke. Kalau ngomongin tips berarti balik lagi tadi ya yang udah saya omongin ya. Oh iya, tadi kamu ngomong apa by the way? Yang pertama itu yang paling penting karena ya target Oh konsumen. iya, oke, target konsumen. Nah itu tuh pokoknya itu udah paling penting deh sebelum mulai kita jualan ya. Yaps. Kita bentuk sebuah usaha itu kita harus yang pertama itu yang paling penting adalah tentukan target konsumen ya. Oke. Calon konsumen kita itu siapa? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua kenali ya. Kenali. Iya, cari tahu ini dia target konsumen kita sukanya apa sih? Hobinya apa sih? Senengnya warna apa? Itu kita kenali, cari tahu, benar-benar kita kepoin habis-habisan. Iya. Karena semakin baru nanti kita melakukan promosi. Oke. Ya kan, promosi sesuai dengan karakter konsumen kita tadi. Kan kita udah kepo nih tadi ya, konsumen kita sukanya apa. Nah, kita PDKT. Oh gitu. Dengan promosi. Aduh. Gitu kan ya, PDKT dengan promosi ya. Nah, kalau misalnya kita promosinya sesuai dengan kesenangan ya atau interestnya konsumen akan menerima, tertarik gitu, akan menerima gitu kan ya produk yang kita pasarkan. Baru setelah itu kalau misalnya udah tertarik nih ya, mereka sudah tertarik dengan kita gitu ya, dengan kita lagi dengan produk kita, Dengan saya aja deh, dengan saya. dengan produk kita gitu kan ya, baru kita jalin hubungan. Jalin hubungan customer relationship management namanya. Itu namanya customer relationship management ya. Iya, kita jalin ada hubungan. relationship-nya juga nih. Ada dong, jangan salah, kita berbisnis juga kita menjalin hubungan. Oh gitu. Jalin hubungan dengan konsumen, jangan sampai konsumen kita ini pergi ke kompetitor kita. Wow. Nah, kan kita harus rawat ya kan, kita harus baik-baikin konsumen kita, ibaratnya gitu kan. Kita jalin hubungan
Nah, baru setelah itu yang terakhir, yang paling penting juga Apa adalah tuh? konsisten. Konsisten. Iya, kita udah memasarin capek-capek gitu kan ya, ya harus konsisten, jangan Ta- sampai kita stop berhenti. karena bosenan gitu ya. Akhirnya kita Waduh. berhenti memasarkan atau Heeh. berhenti membuat konten. Heeh. Nah, membuat konten itu harus terus rutin. Setiap hari itu harus ada konten minimal satu ya. Mhm. Itu di dalam misalnya di mau Instagram, tergantung ya kita mau masarnya mau via apa. Mhm. Ini minimal satu ada konten. Jadi setiap hari itu harus ada upload konten. Bisa mungkin kalau Instagram berarti via Instagram ya, kalau misalnya via TikTok berarti ada konten video di TikTok, itu harus ada. Jadi konsisten. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten ya udah konsumen bisa hilang Oh, kayak gitu. jadi ini sangat penting juga ya. Iya, yang terakhir konsisten. Konsisten. Jadi Iya, ada betul. 4 tips dari Teteh berarti ya. Iya, berapa tadi ya? 4 ya? 4. Oh, ya, 4. Oke. Jadi boleh aku recap lagi Teh? Boleh. Jadi tips dari Teh Dila untuk menjadi entrepreneur muda yang masih mungkin agak ragu menjalankan strategi marketingnya nih. Yang pertama kamu harus mengenali target pasarnya dulu gitu ya Teh. Tuh. If I'm not mistaken Teteh langsung aja korek kalau misalkan aku salah. Iya, oke. Terus yang kedua itu kenali konsumennya. Jadi kamu harus mengenali dulu nih si konsumen suka apa, terus lagi hype-nya apa, kayak gitu-gitu. And then the third is promosinya. Ini tahap pendekatannya ya Iya, Teh. betul. Berarti kalau misalkan di dalam hubungan ya toh ya kan. Kamu dekatin secara promosi. Kamu promosi secara pendekatan. Ah, tahu deh pokoknya kayak gitulah ya. Sesuai dengan karakternya dia ya. Sesuai dengan karakternya dia. Dianya siapa? Target konsumennya lagi gitu ya. And the last but not least, but this is so important juga adalah konsisten. Kekonsistenan kamu itu menentukan jangka panjang dan pendeknya usaha kamu, ya nggak Teh? Betul. Gitu. Oke, that's it, the 4 tips dari Teh Dila. Sangat-sangat membantu ya Smartizen tentunya untuk kamu semua yang masih ragu nih tentunya dalam menjalankan strategi digital marketing. Oke, that's all Teh. Thank you banget buat hari ini udah nemenin Yusi selama 2 jam ya. Berarti kita Enggak deh kayaknya. nggak hampir ya, udah bulatkan saja lah ya. Kurang lama kayaknya. Jangan lama-lama, nanti saya haus. Sampai beduk harusnya ya. Waduh, Masya Allah sekali ya. Produktif kita Teh di Ramadan kedua ini. Iya. Thank you banget Teteh, Iya. semoga sukses terus, Amin, Yusi sehat juga ya. terus. Iya, Amin. terus salam buat keluarga di rumah ya. Iya. Dan jangan lupa buat selalu bahagia tentunya. Oke Teh. Ya, amin. Amin. Ada lagi nggak mungkin harapan saran dari Teteh ke Smartizen? Harapan untuk Smartizen, Mhm. khususnya mahasiswa kali ya. Boleh. Aduh, Iya. langsung aku merasa apa nih? Dari dosen apa nih? Khususnya nih untuk Smartizen, khususnya mahasiswa nih ya. Aha. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat nih di semangat. era pandemi, udah mah pandemi, terus Ramadan gitu kan ya. Terus jangan sampai loyo gitu kuliahnya ya. Oke. Ya tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat kuliah dan tetap produktif. Nah. Yang penting itu adalah produktif Oke. ya gitu. Jadi jangan sampai ya udah mau online kan di rumah aja, terus tambah Ramadan lemes, akhirnya nggak produktif. Nah, jangan sampai. Jadi harus tetap produktif ya. Seperti Oke. itu. Tetap semangat menjalani kuliah. Oke, langsung tuh di highlight banget kuliah katanya. Kuliah Smartizen. Oke, kuliah Teh Dila siap. Thank you banget ya Teh. Iya. Kalau gitu aku sudahi dulu ya segmen aku dengan kamu. Thank you and assalamualaikum Teh Dila. Waalaikumsalam. Oke, this is Smartizen, pembicaraan aku dan Teh Dila tentunya untuk siang hari ini. Masih ada sekitar mau 20 menit lah ya. It's 20 minutes left sama aku. Dan kamu jangan kemana-mana karena Teh Dila udah pergi. Masa aku ditinggalin sama kamu, jadi tetap temenin Yusi sampai 20 menit ke depan. Udah gitu ada yang request lagu nih, boleh gak Kak Yusi puterin lagunya DJ Snake, Let Me Love You? Boleh banget dong. Ini buat kamu di luar sana ya yang lagi semangat-semangatnya puasa ya, hari kedua harus semangat dong. DJ Snake ya, Let Me Love You and enjoy this music. Hey, it's played it from Melanie Smartizen ya. Sudah pukul 11.54 nih ternyata ya. Jadi ini waktunya Yusi untuk mereview ulang tentang apa
aja sih yang udah Yusi bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi bersama Teh Dila tentunya ya. Jadi kalau misalkan tadi di awal-awal nih Smartizen agak lost kontak. Jadi kita tuh membicarakan tentang pentingnya strategi digital marketing saat pandemi. Oke, kalau misalkan kamu-kamu semua nih entrepreneur muda ya yang masih bingung bimbang tentang digital marketing, harus banget nanti tonton setelah ini apa namanya segmen khususnya tanpa lagu-lagu. Kamu harus banget, pokoknya ini tentang digital marketing strateginya ya Smartizen. Jadi kalau misalkan ditanya digital marketing itu apa sih, jadi ini kan adalah sebuah strategi nih yang wajib diterapkan semua pebisnis, khususnya yang bertahan di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini kayak gitu. Jadi ini sangat penting banget Smartizen. Kalau tadi sama Teh Dila kita sudah membicarakan tentang si pengguna internet ternyata meningkat karena era bukan era sih ya. Karena lagi zaman Covid itu sebesar 10%, yang tadinya sekitar 60% pengguna internet di Indonesia menjadi 73,7% pengguna internet. Wow, itu tandanya internet is the most influencing thing ya di Indonesia saat ini. Oke, lalu kalau misalkan ditanya lagi nih, kayak sih sebenarnya digital marketing tuh apa aja sih jenisnya kayak gitu kan? Itu tadi udah disebutin juga sama Teh Dila bahwa ada yang namanya search engine machine-nya melalui ya Google itu, Google Ads kayak gitu-gitu ya jenis-jenisnya. Ataupun di social media marketing itu yang kayak Instagram Ads, Facebook Ads, kayak gitu loh Smartizen, tahu kan? YouTube Ads, nah itu masuknya ke social media marketing. Dan untuk tahu meng-apply si digital marketing ini dengan sangat work and influentialnya, kamu harus menentukan dulu Smartizen, siapakah target pasarnya. Karena kalau misalkan tadi kamu mendengar ya bahwa Teh Dila tuh benar-benar menekankan kamu harus tahu target pasarnya siapa. Itu hal utama ketika kamu menjalani bisnis dan menggunakan digital marketing tentunya. Terus yang kedua, kamu juga harus punya konten atau feeds yang menarik dan kembali lagi sesuai dengan tema juga target pasar kayak gitu. Dan juga nih Smartizen ya, dari Teh Dila juga tadi bilang bahwa ada beberapa tips buat kamu semua entrepreneur muda yang baru memulai usaha cuman masih ragu dan takut untuk memulai promosinya kayak gitu. Kamu bisa ikutin 4 tips dari Teh Dila ini. Insya Allah ini gampang banget ya kan. Yang pertama yang udah Yesi jelasin, ketahuilah target pasar kamu, ketahuilah siapa konsumen kamu nanti gitu. Lalu yang kedua adalah mengenali hype dan tren saat ini, terkhusus si konsumen itu ya Smartizen. Jadi si konsumen suka apa, lagi hype warna lilac misal kayak gitu. Jadi kamu harus benar-benar mengenali gitu loh apa yang sedang happening saat ini juga kayak gitu. Lalu yang ketiga ada di tahap promosinya baru. Nah, tahap promosi ini kalau di sebuah hubungan itu diibaratkan dengan tahap pendekatan nih. Jadi kamu tuh mendekati si konsumen-konsumen kamu yang belum terhand in dengan cara promosi itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya konsisten. Kalau tadi Teh Dila bilang the most important things, bener banget sih, karena percuma aja kamu tahu target konsumen kamu siapa. Kamu udah ngenalin konsumen kamu dan hal-hal yang hype saat ini juga. Kamu juga udah tahu kayak mau memakai marketing dan promosi di bidang apa atau di atau di apa namanya media apa kayak gitu. Tapi kamu nggak konsisten, it's useless ya Smartizen, karena
Apa? Karena konsisten itu menentukan seberapa panjang dan pendeknya running your business itu sendiri, Smartizen. Jadi kalau kamu ingin terus wider your business, kamu harus banget yang namanya konsisten dalam menjalankan bisnis itu. Dan aku juga mau kasih tahu nih buat Smartizen semua bahwa ketika menjalankan bisnis itu ada yang namanya Customer Relationship Management. Wow, jadi ternyata di bisnis itu kamu juga harus punya relationship, tidak hanya di dunia kamu aja kayak gitu ya. Aku mau ucapin juga nih kalau misalkan hari ini hari kedua Ramadan, that's why selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat terus ya Smartizen. Dan setelah ini kita bakal mendengarkan azan zuhur terlebih dahulu ya. Kalau gitu sekian dari Yusi. Yusi pamit undur diri. Thank you banget udah nemenin aku selama 2 jam ke belakang ini. Ke belakang. Selama 2 jam terakhir ini ya kan. Aku sangat terharu, tapi jangan kemana-mana karena jam 3 sampai jam 5 nanti Yusi hadir lagi di Dialog Senja. So you have to be with me again on nanti sore. Jadi sampai jumpa. Tetap semangat dan bahagia ya Smartizen.